Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba merenung dan memahami, sebenarnya hari lahir Nabi Muhammad itu jauh lebih besar daripada nuzulul Quran. Jauh lebih besar daripada Isra dan Mi'raj. Jauh lebih besar daripada hijrahnya Nabi. Mengapa? Karena tanpa dilahirkannya Nabi kita Muhammad, tidak mungkin ada nuzulul Quran, tidak mungkin ada Isra dan Mi'raj, dan juga tidak mungkin ada peristiwa hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Itu makanya tidak salah kalau kemudian orang bergembira, orang merasa berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya, ya, paman baginda Nabi itu dibebaskan dari azab kubur, manakala dia di dalam hidupnya itu pernah bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu makanya di dalam hadis disebutkan setiap hari Senin dia dibebaskan oleh Allah dari azab kubur karena dia pernah berbahagia ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua surah di dalam Al-Quran yang menceritakan secara tidak langsung tentang kehidupan sosial, kehidupan politik ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Misalnya surah Al-Fil, surah bergajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Surah Al-Fil ini menggambarkan situasi sosial, politik, ekonomi ketika kota Mekah menjadi kawasan transito perdagangan bangsa-bangsa di sebelah utara Mekah dan bangsa-bangsa di sebelah selatan Mekah. Dalam kondisi Mekah menjadi kawasan transito perdagangan internasional, Nabi Muhammad itu dilahirkan di situasi dan kondisi seperti itu. Jadi ketika bangsa Arab tuh kalau musim panas mereka berdagang ke arah utara, ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka yang ada di utara berdagang ke selatan, ke Yaman. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengahnya ketika Mekah menjadi kawasan transit perdagangan bangsa-bangsa di utara dan di selatan Mekah. Itu kira-kira surah Al-Fil menggambarkan kelahiran Nabi Muhammad karena adanya tentara pasukan Abraha yang membawa gajah untuk memindahkan kota Mekah memindahkan Ka'bah yang ada di kota Mekah untuk dipindahkan ke Yaman. Padahal Abraha ini sudah membuat prototipe daripada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebenarnya udah dia buat sama persis dengan yang ada di Mekah itu. Dia buat di gereja di daerah Yaman itu, gerejanya namanya gereja Son'a. Kemudian dia buat maket Ka'bah yang sama persis dengan harapan mereka itu tidak perlu transit perdagangan di Mekah, tetapi langsung ke Yaman dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar
dari perdagangan internasional itu. Tapi tetap saja bangsa-bangsa pedagang itu tetap aja transit di Mekah karena di dalamnya ada Ka'bah. Nah, itulah motif kenapa Abraha itu ingin memindahkan Ka'bah itu ke kota Yaman karena maketnya udah dibuat, ternyata tidak kemudian mempengaruhi apa-apa. Surah kedua itu juga menggambarkan situasi yang sama, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Itu juga ayat menggambarkan kebiasaan bangsa Quraisy yang suka berdagang ke utara dan juga suka berdagang ke arah selatan. Utara itu negeri Syam, ya, negeri Syam itu wilayah yang dekat dengan Bizantium, Romawi Timur, sedangkan kalau Yaman itu posisinya memang lebih nanti ketika Nabi sudah menjadi Rasul berada di bawah kekuasaan Persia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kuliah subuh kali ini atau kajian ba'da subuh kali ini, temanya itu bagi saya menarik saja karena temanya itu adalah demonstrasi di masa Rasulullah dan para sahabat. Kata saya nih temanya gurih-gurih nyoy. Ya, karena situasi demonstrasi yang luar biasa di negeri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita coba melihat rumusan daripada demonstrasi itu kan aksi sekelompok orang untuk menyatakan sikap, ya, untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan tuntutan terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap kebijakan. Yang tujuannya agar tuntutannya itu, pendapatnya itu didengar. Nah, itu rumusan paling dasar daripada yang namanya demonstrasi. Dalam konteks ini, tentu saja banyak peristiwa baik di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat terjadi semacam tuntutan, terjadi semacam aksi baik terhadap Rasulullah maupun terhadap al-khulafa ar-rasyidun, terhadap 4 orang khalifah yang meneruskan kepemimpinan politik Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demonstrasi dalam pengertian aksi menyatakan pendapat, ya, menyatakan sikap, ya, terhadap situasi, terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Rasulullah, tentu saja wajar kalau itu ada reaksi, ya, daripada para sahabat, karena Nabi yang mulia di samping sebagai pemimpin agama sekaligus juga sebagai pemimpin politik. Jadi Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus juga sebagai pemimpin negara. Saya mencatat setidaknya ada 6 protes, ya, kalangan sahabat yang terjadi ketika Rasulullah masih memimpin di Madinah. Yang pertama itu adalah kita bisa melihat misalnya protes orang-orang Madinah 2 kali terhadap pembagian ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Hadirin, saya pernah menyebutkan jumlah rampasan perang terbesar itu ada di perang Hunain.
Jadi jumlah rampasan perang yang paling besar itu ada di perang Hunain. Ya, karena ontak saja yang didapat itu 24.000 ekor. Ontaknya doang. Domba itu 40.000 ekor. Itu artinya rampasan perangnya sangat besar sekali. Perang Hunain itu kan terjadi setelah Nabi pulang melakukan Futuh Mekah. Jadi tahun ke-8 tuh Nabi bawa 8.000 kaum muslimin dari Madinah menaklukkan kota Mekah, dan dari dalam kota Mekah itu Nabi mendapatkan 4.000 yang masuk Islam tuh pada saat Futuh Mekah. Karena balik dari Futuh Mekah, Nabi bawa 12.000 orang. Jadi datang 8.000, Mekah ditaklukkan, kemudian dapat 12.000 untuk balik ke kota Madinah. Nah, sebelum sampai ke Madinah itulah kabilah-kabilah yang di luar kota Mekah itu menggalang kekuatan ya untuk menyerang Nabi Muhammad itu sebelum sampai ke Madinah. Jumlahnya hampir 30.000 orang untuk menyergap Nabi di sebuah lembah yang namanya Hunain itu. Sehingga terjadilah perang Hunain. Dan Bapak dan Ibu, di perang Hunain itulah rampasan perangnya sangat besar. Dan Nabi yang mulia membaginya itu, kebetulan ada 2 orang dari kalangan Mekah, kan baru masuk Islam nih, kalau yang dari kalangan Mekah itu. Ada yang Nabi kasih 100 ekor unta dan 100 ekor unta. Jadi ada 2, saya lupa namanya, ada 2 orang Mekah yang dibagi oleh Nabi, rampasan perangnya itu agak mencolok 100 ekor unta. Nah, orang-orang Madinah ini protes tuh kepada Nabi. Ya, ya Rasulullah, kami ini udah berjuang bersama dengan dirimu. Kami jugaan menampung dirimu dan keluargamu bersama dengan kami di Madinah. Mereka protes, kenapa engkau tidak adil di dalam memberikan pembagian ghanimah perang Hunain itu? Jadi rame-rame itu ya menuntut kepada Rasulullah agar pembagiannya itu berpihak kepada mereka, orang-orang Madinah. Maka Nabi tersenyum, tidak marah tuh Nabi. Ya. Jadi langsung tersenyum, dan kemudian Nabi yang mulia memberikan alasannya kenapa Nabi memberikan kelebihan kepada 2 orang itu. Bapak dan Ibu, kita itu mengenal istilah, dalam Islam itu ada istilah mu'allafati qulubihim. Orang yang hatinya ditaklukkan oleh Allah. Kita mengenalnya istilahnya mu'allaf. Apa tuh Pak kalau mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Nabi yang mulia punya argumentasi. Kalian mah orang Madinah, imannya itu nggak diragukan lagi. Kalian tuh orang Madinah, loyalitasnya itu nggak diragukan lagi. Kalian tuh orang Madinah, ya, mau dikasih atau tidak dikasih harta rampasan, kata Nabi ghanimah, kalian pasti tetap beriman. Sedangkan mereka-mereka itu baru masuk Islam. Hati mereka itu baru ditundukkan oleh Allah. Sehingga kata Nabi, wajar kalau saya kemudian memberikan mereka itu lebih di dalam rangka tadi mu'allafati qulubihim, untuk melembutkan hati mereka bahwa mereka itu dihargai di dalam komunitas muslim. Hadirin sekalian, itu orang-orang Madinah itu langsung terima tuh. Ya. Dan langsung terima dengan keputusan Nabi. Ternyata itu rahasianya kenapa mereka dilebihkan, sedangkan yang orang Madinah itu tidak diberikan yang lebih di dalam rampasan perang Hunain itu. Kalau dalam peristiwa yang lain berkenaan dengan ghanimah itu ada kalimat-kalimat yang nggak enak sebenarnya didengar tuh.
Ya, orang-orang Madinah itu mengatakan sambil apa sih kalau bahasa kita itu ngedumel, ya wajar aja dia dikasih banyak. Orang dia dari Mekah, gitu bahasanya. Nabi Muhammad kan dari Mekah, gitu kira-kira. Wajar aja dia mah dikasih banyak. Rasulullah dibilang karena Rasulullah orang Mekah, kemudian membela orang-orang Mekah, sehingga mendapatkan orang Mekah, maka dalam riwayat lain Nabi mengatakan, hei kalian semua orang-orang Ansor, perhatikan, orang-orang Mekah mereka mendapatkan harta rampasan perang, kemudian mereka balik ke Mekah sambil membawa harta rampasan perang. Sedangkan kalian orang-orang Madinah ikut di dalam perang, tetapi membawa diriku bersama dengan kalian orang-orang Madinah. Mana yang kalian inginkan? Aku bersama kalian orang-orang Madinah, atau harta rampasan perang bersama dengan kalian, sedangkan aku balik bersama dengan orang-orang Mekah. Wah, para sahabat luar biasa sekali. Kemudian, tidak ya Rasulullah, lebih baik engkau bersama dengan kami. Terlalu kecil harta rampasan perang itu bagi kami bila dibandingkan dengan dirimu. Begitu cara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensikapi yang namanya protes para sahabat itu. Dan itu biasa terjadi, ya, berkenaan dengan namanya jugaan rampasan perang. Ya, karena memang ada pembagian yang seperlima, seperlima. Bahkan dalam kalimat yang agak tinggi kata Nabi, kalau aku kalian anggap tidak adil di dalam membagi harta rampasan perang, adakah yang lebih adil lagi dari diriku di antara kalian? Wah, para sahabat kemudian langsung terdiam. Karena memang pembagian Nabi yang paling adil. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Jadi kalau sekarang tuh Pak, kalau saya tanya apa ras terkuat di dunia ini? Ras paling kuat. Orang menyebut ras paling kuat di dunia ini adalah emak-emak. Itu ras paling kuat. Ternyata di dalam kehidupan Rasulullah jugaan mendapatkan 2 kali protes dari emak-emak. 2 kali, Pak. Bahkan rumah Rasulullah itu pernah dikepung sama emak-emak tuh di Madinah. Ya, rumahnya dikepung terkait pernyataan Rasulullah. Ya, terkait pernyataan Rasulullah. Bapak dan Ibu, tradisi Arab jahiliyah awalnya itu kan perempuan itu nggak ada harganya tuh. Tidak dihargai, tidak dihormati. Bahkan dalam tradisi Arab jahiliyah itu perempuan bukan hanya nggak dapat harta warisan. Bahkan perempuan adalah harta warisan. Jadi kalau ayahnya meninggal, bukannya dia dapat warisan dari harta ayahnya, dia malah bisa dijadikan sebagai harta warisan. Kalau suaminya meninggal, bukannya dia dapat warisan dari harta suaminya, malah dia adalah harta warisan yang bisa dibagi-bagi. Nah, dalam situasi seperti itu, ya, kaum muslimin masih ada yang bersikap, mohon maaf, keras dan kasar terhadap istri. Ya, keras dan kasar terhadap istri. Maka Nabi mengatakan, ayuhan nas la tadribu ima Allah. Maka Nabi mengatakan, hei suami-suami, pantangan bagi kalian memukul para istri. Ya, jadi yang biasanya suka, kalau sekarang namanya apa tuh Bu? KDRT. Kalau sekarang namanya KDRT, ya. Ada yang memukul istri, ya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh bagi kalian suami memukul istri-istri kalian. Istri-istri girang bener tuh Pak. Mendapatkan, mendengar pernyataan seperti itu, sehingga mereka bersikap, mohon maaf, yang tadinya agak ciut kepada suami-suami,
kemudian mereka lebih ekspresif kepada suami. Beberapa waktu berikutnya, Umar langsung datang menemui Rasulullah berdasarkan pernyataan Rasulullah ini, ya, bahwa laki enggak boleh memukul suami, sehingga istri-istri itu jadi pada senang. Maka Umar datang menemui Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, ya, akibat daripada pernyataanmu, laki-laki tidak boleh memukul istrinya, maka istri-istri, kalau bahasa Betawinya itu, istri-istri jadi ngelunjak sama lakinya. Nah, gitu. Karena mereka jadi bebas. Karena suami nggak boleh mukul istri. Jadi kata Umar, dampaknya istri-istri, ya kalau bahasanya itu jadi ngelunjak sama laki. Istri-istri jadi songong sama laki. Umar protes, kata Umar, batalkan ya kalimat itu. Nah, ketika Umar balik, maka rumah Rasulullah itu dikepung ya oleh emak-emak karena dikhawatirkan Rasulullah itu membatalkan kalimat la tadribunya itu. Karena Umar yang protes, istri itu jadi berani sama suami. Ya, istri-istri itu jadi berani sama suami sehingga Rasulullah dikhawatirkan membatalkan ya kalimat yang tadi itu, maka ibu-ibu pada datang ke rumah tangga Rasulullah. Sampai-sampai ada istilah itu atofa, ya. Atofa itu kalau bahasanya itu ngelilingin rumah. Ya, protes ya karena Umar minta itu dibatalkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka keluarlah kalimat Nabi, ya. Jadi bukannya la tadribu secara total terhadap perempuan, ya, tetapi kalimatnya adalah ghaira mumarrih. Fadribuhunna ghaira mumarrih. Maka Nabi mengatakan jalan tengahnya itu adalah bukannya nggak boleh mukul, boleh dipukul, tetapi ghairu mumarrih. Pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak melukai, tetapi pukulannya dimaksudkan untuk mendidik. Nah, ini bapak-bapak bisa dipahami, yang dimaksud oleh Nabi itu bukan pukulan yang membekas. Kan ada lagu itu, ya, ada lagu tuh, lagu siapa itu, Bu? Ya, yang lihatlah, ya, nah, ya tuh di bekas di muka, bekas tamparan tanganmu, begitu ada. Bukan itu. Jadi jalan tengahnya itu boleh memukul, tetapi tidak melukai dan tidak menyakiti. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah, boleh memukul betis istri. Nah, jadi boleh. Jadi kalau dia agak nakal, boleh dipukul. Tapi betisnya ya Pak, mukulnya juga pakai cinta Pak. Mukulnya tuh pakai kasih sayang, bukan dengan nafsu. Jadi mukulnya dengan kasih sayang. Mah, Umi, nah gitu kira-kira seperti itu. Itu yang disebut dengan memukul tetapi tidak menyakiti dan tidak melukai. Jadi protesnya dijawab oleh Nabi. Protesnya Umar juga dijawab agar istri-istri tidak terlalu ngelunjak, istri-istri tidak terlalu songong sama laki, maka Nabi tidak membatalkan pernyataannya, boleh, tapi yang tidak menyakiti dan kemudian tidak melukai, yaitu pukulan yang sifatnya mendidik kepada istri. Karena kadang-kadang istri karena dia pakainya emosi, dia pakainya perasaan, tidak menggunakan logika, kadang-kadang memang di luar nurul, Pak. Ya, kadang-kadang di luar nurul ya. Itu makanya kemudian dia perlu dipukul, tapi pukulannya cukup di betis aja. Nggak boleh di bagian yang lain. Ya, nggak boleh di bagian yang menyebabkan dia
kemudian menjadi luka. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jika di dunia modern ini masih ada istri yang ngelunjak juga kepada laki, barangkali masih ada, sepertinya dia masih menerima kalimat yang pertama itu, yang la tadribu itu. Ya, sehingga kemudian ada yang melunjak. Dan jika ada suami di zaman modern ini masih ada yang memukul istrinya, itu berarti dia masih mengikuti tradisi jahiliyah. Karena Rasulullah tidak pernah memukul istri. La tadribu. Jangan pernah memukul wajah daripada istri. Itu memang pantangan. Karena ada suami yang nanya, ya Rasulullah, sebagai suami yang baik, apa hak istri dari saya? Ya, maka kata Nabi, kamu nggak boleh mukul wajahnya. Ya, di dalam hadis itu, kamu harus memberikan pakaian yang cakep-cakep buat istri. Ya, jadi bapak punya kewajiban beliin pakaian yang cakep sama istri, termasuk emas di dalamnya. Ya, saya baru tahu tuh Bapak dan Ibu, apa efek emas dengan psikologi perempuan itu ternyata efeknya bukan sekedar perhiasan. Ternyata istri yang pakai emas itu hatinya lebih tenang. Ya ternyata jiwanya lebih tentram. Ternyata itu efeknya. Bayangin tuh Pak, emas kalau dipakai sama perempuan ternyata secara psikologis tenang, tentram, jarang marah-marah. Ya, dan juga jarang puyeng katanya. Kalau yang sering puyeng mungkin dikit emasnya kali. Katanya begitu. Jadi kalau yang banyak emas, itu perempuan jarang puyeng palanya. Ya, karena secara psikologis memang pengaruh positifnya. Tanya datu ibu-ibu, itu emas Pak, bagaimana kalau berlian? Pasti lebih tenang lagi dia ya. Itu protes perempuan kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu, jadi kalau perempuan suka protes begini, protes begitu, jangankan kata Rasulullah. Nih perempuan di zaman Rasulullah, Allah aja diprotes. Nih di zaman Rasulullah, hadisnya banyak banget. Ya, protes perempuan terhadap Allah itu. Ya, misalnya yang protes itu adalah Ummu Salamah. Yang kedua itu adalah Ummu Ammarah. Terus juga yang Asma binti Amr. Itu protes tuh berulang-ulang. Ya. Jadi kalau ada ayat turun, ayat misalnya menceritakan tentang misalnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kata Ummu Salamah kan udah jadi istri Rasulullah itu. Ya Rasulullah, itu Allah bagaimana sih? Yang diangkat-angkat, yang dipuji-puji, perjuangan laki-laki aja. Ya, yang disebut tuh laki itu kan laki-laki semua tuh Pak. Ayat tentang laki-laki saja. Kata Ummu Salamah, kenapa laki-laki aja? Kami-kami yang perempuan kok nggak disebut-sebut ya Rasulullah. Begitu juga Ummu Ammarah tuh. Juga mengatakan begitu. Ini ayat bagaimana ya Rasulullah, turunnya laki-laki lagi, laki-laki lagi. Ya. Begitu juga nanti Asma binti Amr juga mengatakan, ini bagaimana sih ayat? Ini bagaimana sih Allah nggak berpihak kepada kami? Itu makanya kalau baca surat misalnya surat Al-Ahzab ayat 35 itu turun karena protes-protes seperti itu tuh. Ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Terus aja. Kalau kita pikir-pikir, kok ayat itu muslim laki-laki, muslim perempuan. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Yang sedekah laki-laki, yang sedekah perempuan. Yang tunduk
Itu karena protes-protes seperti ini, maka kemudian turunlah juga ayat-ayat yang menunjukkan Allah jugaan menyebut daripada perbuatan kaum perempuan. Atau kalimat misalnya ayat yang menyebutkan ya laki-laki dan perempuan. Itu kalau ada ayat tentang laki-laki dan perempuan disebut secara langsung itu adalah misalnya man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kalimatnya adalah barang siapa yang beramal soleh, laki-laki apa perempuan. Itu karena tadi itu protes orang-orang perempuan ya kepada Rasulullah yang merasa ayat-ayat Allah itu tidak berpihak kepada mereka. Itu makanya kalau disebutkan Islam tidak ini kepada gender, justru dari awal sekali Islam itu memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap kaum perempuan. Yang sangat fenomenal itu adalah protes orang-orang Bani Makhzum. Hadirin, Bani Makhzum itu adalah kabilah, kan di Mekah itu ada 12 kabilah besar, ya, dan yang paling berpengaruh ya di samping Quraisy, ya, di samping Bani Hashim itu memang adalah Bani Makhzum. Itu makanya Bani Makhzum itu yang paling protes kepada Rasulullah. Kenapa? Karena menurut mereka harusnya Nabi itu dari kalangan Bani Makhzum. Karena dari sudut kehebatan sastra, yang terhebat itu adanya di Bani Makhzum. Yang paling kaya adanya di Bani Makhzum, bukannya di Bani Hashim. Tapi ternyata Nabi itu dari Bani Hashim. Nah, Bani Makhzum ini adalah kelompok yang agak belakangan masuk Islam tuh. Di antaranya yang masuk Islam dari kalangan Bani Makhzum itu adalah tadi tuh Ummu Salamah, kemudian Khalid bin Walid, itu masuk dia dari kalangan Bani Makhzum tuh. Ya, begitu mereka sudah masuk Islam, ya rata-rata mereka masuk di tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, begitu mereka sudah masuk Islam, kebetulan dari Bani Makhzum, Al-Makhzumiyah, itu adalah perempuan bangsawan dari Bani Makhzum kedapatan mencuri. Ya, kedapatan mencuri dan terbukti sudah mencuri. Nah, ketika kedapatan mencuri dan terbukti dia mencuri, dimajukan ke pengadilan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu ingin mengadilinya seadil-adilnya. Hadirin, hukum hari itu kalau orang terbukti mencuri, maka hukumnya adalah potong tangan. Ya, jadi kalau dia mencuri sekali, potongnya tangannya kanan. Ya, kalau dia mencuri lagi, silang sana tuh. Ya, bisa kakinya ya, yang dipotong. Nanti tangannya. Kalau dia mencuri lagi, itu makanya dia tidak akan mencuri dan orang lain juga nggak ada yang berani. Kenapa? Karena tangannya memang dipotong. Karena kalau sudah kelihatan tangannya terpotong, secara sosial dia juga akan malu, dan yang lainnya itu jadi nggak ada yang berani itu mencuri. Nah, kebetulan peristiwa itu udah maju ke pengadilan. Nah, kelompok dari Bani Makhzum ini rame-rame mengadakan musyawarah, kita harus mencegah hukuman potong tangan. Tapi kata mereka, siapa yang berani menghadap Rasulullah? Kata mereka, kagak ada yang berani minta membatalkan keputusan hukum. Maka kata mereka, ada, kita angkat saja jadi juru bicara kita, Usammah bin Zaid. Usammah bin Zaid itu adalah anak daripada Zaid bin Haris. Zaid bin Haris adalah anak angkat Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah pernah punya anak angkat namanya Zaid. Zaid punya anak namanya Usammah bin Zaid. Ya, Usammah bin Zaid inilah nanti yang diangkat oleh Nabi untuk menjadi panglima perang ya sebelum Nabi wafat.
agar menyerang Persia, ya. Dan memang sangat disayang. Kenapa? Karena dia anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak angkatnya Rasulullah. Saking sayangnya, seringkali permintaan Usamah itu dipenuhi oleh Rasulullah. Sehingga kata mereka, kalau Usamah yang minta, Rasulullah pasti akan membatalkan hukumannya. Ya, maka Usamah maju, mereka di belakang tuh nggak ada yang berani ngomong. Ya, Usamah lah yang menyatakan, perempuan ini ya Rasulullah banyak jasanya di Bani Makhzum, bangsawan di Bani Makhzum, orang terkenal di Bani Makhzum, maka tolong batalkan hukumannya. Maka Rasulullah bertanya kepada Usamah dan orang-orang dari Bani Makhzum, kalian tahu nggak apa yang menyebabkan bangsa-bangsa sebelum kita ini runtuh? Mereka pada terdiam. Kalian tahu nggak apa yang menyebabkan umat-umat sebelum kita ini hancur? Mereka semua pada terdiam. Ya, maka kata Rasulullah, yang menyebabkan umat-umat sebelum kita ini pada hancur dan runtuh adalah itu karena kalau yang mencuri orang besar, maka mereka tidak menegakkan hukum. Tapi kalau yang mencurinya orang miskin, kata Nabi, maka kemudian mereka menegakkan hukum. Itu yang menyebabkan hancurnya umat-umat sebelum kita. Ini mirip-mirip di mana gitu ya Pak? Ya, kayaknya kayak mirip-mirip di mana gitu ya. Ini pernyataan Rasulullah kayak mirip di mana gitu. Jadi kalau orang besar bersalah, kata Nabi itu, hukum tidak ditegakkan. Tapi kalau orang kecil ya yang melakukan kesalahan, hukum cepat banget ditegakkan. Ini kata Nabi yang menyebabkan kehancuran. Ya, ada istilahnya hukum itu jadi kayak golok. Golok tuh kalau ke bawah tajam, tapi yang atasnya tumpul. Ya, itu yang menyebabkan bangsa-bangsa hancur. Maka Nabi kemudian agak marah dan mengatakan, "Lau sarokot Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Jangankan perempuan Bani Makhzum ini, bahkan kalau putriku kedapatan mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Luar biasa sekali. Ya, protes itu dijawab dengan menegakkan yang namanya keadilan seadil-adilnya sehingga bisa menyelamatkan yang lainnya. Dan yang lain kemudian jadi tidak ikut-ikutan mencuri. Kenapa kemudian di negeri sono jauh banget orang kemudian rame-rame jadi pada korupsi ya sehingga kemudian membuat kita itu miris ya, membuat kita miris yaitu tadi karena hukumnya enggak ditegakkan. Dan kemudian makai ada permintaan kalau mau OTT lapor dulu ke ketua partai. Lah kagak jadi-jadi kalau mau OTT makai lapor dulu ya. Luar biasa sekali kalau orang-orang gede ya seperti itu ya. Apalagi yang miris ya kalau ngelihat. Sebenarnya itu Bapak dan Ibu, kemarin itu demo itu masalahnya itu cuman atu sebenarnya mah. Apaan tuh masalahnya? Masalahnya itu umen atu. Gunung diuruk, sumur digali. Nah, Bapak paham. Masalahnya itu cuman atu. Gunung diuruk, sumur digali. Itu kira-kira begitu tuh. Masalahnya tuh cuman itu. Udah tahu gunung diuruk. Jadi tambah tinggi karena diuruk. Udah tahu sumur digali, dia jadi tambah dalam. Udah tahu dia kaya, ditambah terus dia tambah kaya, jadi gunung. Udah tahu dia miskin, sengsara, digali lagi. Pajak ini, pajak itu, ya. Sehingga kemudian jadi tambah miskin. Yang kaya mah tambah kaya, yang miskin mah kemudian tambah miskin. Jurangnya ini yang terlalu jauh.
Dan itu seringkali dipamerkan karena banyak review-review. Review rumah, misalnya rumah AA Rapi. Review, viral, sampai 1 juta yang nonton. Rumahnya 200 miliar, mobilnya. Lah ono tadi sumur dalam banget, no. Sumur tadi dalam banget. Nah, jurang inilah dia kemarin itu yang namanya chaos yang luar biasa. Terlepas dari ada ini, ada itu ya, tapi jurang itu memang kita lihat semakin hari semakin menganga ya. Bapak dan Ibu, itu boleh jadi disebut sebagai protes ya, demonstrasi menyatakan aspirasi di masa Rasulullah. Kalau di masa para sahabat itu malah parah bener, Pak. Parah. Ya. Saya tidak membaca di masa Abu Bakar ya, karena di Abu Bakar itu memang muncul nabi palsu, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya, dan Abu Bakar tidak terlalu lama, 2 tahun. Kalau Umar itu kan 10 tahun. Tapi kan orientasinya itu adalah perluasan wilayah. Itu makanya Umar mah di dalam berkuasa itu yang ada di benaknya itu adalah menguasai Palestina, ya, menaklukkan Persia, berhasil menaklukkan Mesir. Itu di masa Umar. Baru masalah di masa Utsman. Karena Utsman jadi khalifah ketika umur 75. 75 tuh. Utsman menjadi khalifah, 5 tahun menjadi khalifah, cakep bener. Tapi begitu umur 80 tahun, nah mulai itu dia mengangkat bendaharawan negaranya dari keluarganya, namanya Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam inilah sebenarnya biang keroknya. Karena dia bendaharawan negara, dia yang mengangkat panglima, dia yang mengangkat gubernur, dia yang mengangkat perdana menteri kalau sekarang, dia yang mengangkat pembantu-pembantu. Utsman tidak ikut campur secara langsung itu. Sehingga kemudian yang jadi gubernur, misalnya di Damaskus, itu keluarganya. Gubernur Mesir, keluarganya. Gubernur Basroh, keluarganya. Ini mirip-mirip di mana ya? Kira-kira begitu tuh ya. Nah, ketika Utsman sudah tahun ke-12 menjadi khalifah, 2 penduduk negeri itu protes. Basroh dan Mesir. Basroh dan Mesir rame-rame datang ke ibu kota. Kalau sekarang namanya demonstrasi itu. Chaos ibu kota tuh, Pak. Ya, apa bus Transjakarta dibakar begitu. Chaos. Kacau banget keadaan. Dalam keadaan chaos seperti itulah Utsman dalam keadaan membaca surah Al-Kahfi itu. Ya, sebenarnya chaosnya. Utsman masih sebenarnya cakep, Pak. Dari Basra, dari Mesir datang. Kata Utsman, apa masalah kalian? Kata orang Basra, copot gubernur Basra. Kata orang Mesir, copot gubernur Mesir. Utsman mah oke, baik. Saya copot gubernur Basra, saya copot gubernur Mesir, silahkan kalian angkat sendiri gubernur kalian. Utsman mah cakep. Cuman begitu mereka pulang, di tengah jalan itulah ada surat yang menyatakan bunuh demonstran dari Basra, bunuh demonstran dari Mesir. Bagaimana nggak marah tuh demonstran, balik lagi ke dalam ibu kota, kacau ibu kota, dan Utsman dalam keadaan membaca surah Al-Kahfi itu, dadanya itu, Pak, ya, di sebelah kirinya itu 4 tikaman tuh. Lehernya tuh nyaris putus, Pak. Lagi baca Quran Utsman itu dibunuhnya. Ya, itu yang membuat kita ngenes sekali. Itu makanya kalau udah demonstrasi chaos seperti itu sulit sekali dikendalikan, termasuk Utsman itu terbunuh. Ya, hadirin sekalian, setelah Utsman terbunuh tentu saja yang diangkat adalah Ali. Dan ketika Ali ini protes kok nggak ada berhentinya, terutama dari kelompok Utsman tadi. Kenapa? Karena mereka menuntut agar Ali membongkar siapa sebenarnya dalang pembunuhan Utsman. Kan sampai hari ini belum ketahuan, Pak. Siapa sebenarnya dalang pembunuhan Utsman itu? Ya, rameh sekali ya. Sehingga memunculkan nanti pertanyaan soal dosa besar.
Ya, soal masuk surga, masuk neraka, efek daripada pembunuhan terhadap Utsman hari itu. Ya, Ali ketika diprotes oleh Muawiyah itu nggak mau dia mencari siapa dalang pembunuhan Utsman, karena bagi Ali lebih penting menjaga integrasi wilayah. Itu makanya pembunuh Utsman nggak diusut sama Ali. Ya, Ali konsen kepada integrasi wilayah daripada berpecah belah, maka Ali langsung memecat gubernur-gubernur yang diangkat di masa Utsman. Nah, itu kemudian yang terjadi perlawanan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemudian orang Mekah sama orang Madinah protes karena Ali nggak mau mencari dalang pembunuhan Utsman. Nah, di antaranya yang menggalang kekuatan itu adalah Tolha dan Zubair, ngajak Aisyah ya untuk meminta Ali agar mencari siapa sebenarnya dalangnya itu. Ya, maka terjadilah perang antara Ali dengan Aisyah. Perangnya dikenal sebagai perang Jamal, perang berunta, karena Aisyah diangkat oleh Tolha dan Zubair sebagai panglima, kemudian naik onta. Tolha dan Zubair gugur di dalam perang beronta. Padahal apa kata Nabi tentang Tolha dan Zubair? Tolha dan Zubair adalah calon penghuni surga. Ya, luar biasa ya. Tolha dan Zubair calon penghuni surga. Ali bin Abi Thalib calon penghuni surga. Kan ada 10 sahabat tuh yang dinyatakan oleh Nabi sudah dijamin masuk surga, itu calon penghuni surga. Tolha dan Zubair termasuk Ali. Makanya itu kemudian ada pertanyaan, ini gimana sesama calon penghuni surga? Itu makanya kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan teologis yang kemudian melahirkan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Itu akibat daripada demonstrasi yang besar itu, ya, Bapak dan Ibu. Dan puncaknya adalah perang Siffin itu, protes dari Muawiyah ya kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi perang Siffin dan nanti berakhir dengan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib yang kemudian memunculkan Syiah dan kemudian memunculkan Khawarij. Jadi Bapak dan Ibu, itu makanya Islam kalau dilihat dari sudut politik memang berdarah-darah sejarahnya. Tapi Islam kalau dilihat dari fikih, dari tasawuf, dari akhlak, ya, maka kita akan melihat begitu damainya, begitu indahnya. Tapi kalau dari sudut politik memang seringkali berdarah-darah. Bukan Islamnya, tetapi situasi sosialnya, situasi politiknya, dan orang-orang yang berada di dalamnya. Meskipun kalau kita membaca Umar bin Abdul Aziz, betapa kita ya terkagum-kagum dibuatnya, hanya 3 tahun memimpin kekhalifahan Bani Umayyah, tapi sangat cemerlang. Begitu juga kalau kita melihat Harun ar-Rasyid, begitu hebatnya memajukan Bani Abbas. Begitu juga Abdurrahman ad-Dakhil, begitu hebatnya ketika dia memimpin Andalusia. Itu artinya bukan Islamnya, tetapi orangnya. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, bahwa Rasulullah begitu arif, begitu bijaksana di dalam menghadapi para demonstrasi, ya, demonstran, mendapatkan jalan keluar yang pas dan menetapkan hukum seadil-adilnya. Sedangkan situasi politik di masa para sahabat memang situasinya sudah seperti itu, dan itu yang kemudian menjadi pelajaran besar, sehingga perubahan dari sistem teokrasi ya berubah kemudian menjadi sistem monarki hereditis, ya, kerajaan yang turun temurun di dunia Islam sampai kemudian 1924 monarki hereditis itu dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk sehingga menjadi Republik Islam Turki, dan itu yang paling terakhir. Insya Allah bangsa kita ini diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah taufik, sehingga bisa menemukan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Kita harus tetap optimis terhadap masa-masa yang akan datang.